Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Malah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah sehat ya, siap untuk mulai belajar daring kita di hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah melewati ujian PTS. Insyaallah nanti akan dikirimkan raport PTS anak-anak ustazah biar dilihat oleh orang tua dan wali masing-masing. Nah anak-anak ustazah, ustazah berharap di PTS kemarin anak-anak ustazah sungguh-sungguh mengerjakan ujian kita ya, sungguh-sungguh mengerjakannya sehingga hasilnya juga maksimal ya. Insyaallah hasil sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita masuk ke bab keempat ya, bab kedua. Baik, kita masih di bab hari ini kita masih di bab kedua. Nah, di bab 2 ini anak-anak ustazah kita akan belajar tentang di bab 3 ya, afwan. Bab pertama kita belajar serat, bab kedua kita belajar tekstil. Nah di bab 3 kita akan belajar tentang teknologi konstruksi miniatur rumah ya, teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah baik anak-anak ustazah, nah sekarang di dalam pelajaran kita teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, apa yang terlintas di pikiran anak-anak ustazah tentang kata-kata teknologi? Nah, ya mungkin yang ada dalam pikiran anak-anak ustazah kalau mendengar kata teknologi adalah handphone yang canggih ya kan, TV yang canggih misalnya ya kan, atau komputer yang canggih gitu ya, internet, laptop, telepon, nah begitu-begitulah ya. Nah ternyata anak-anak ustazah teknologi itu tidak hanya yang mempermudah untuk kehidupan manusia ya, tetapi juga yang memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada saat ini kehidupan manusia memang tidak dapat terlepas dari yang namanya kemajuan teknologi. Nah, teknologi yang ada saat ini anak-anak diciptakan oleh manusia berdasarkan akal dan pikirannya. Nah, akal pikiran tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengizinkan itu terjadi. Nah, untuk itu sudah sepantasnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satunya yaitu kemajuan di bidang teknologi. Allah mengizinkan itu untuk maju. Ya, anak-anak ustazah, baik. Kata pengantarnya kita masuk dengan yang A, mengenal istilah teknologi. Ya. Nah, pengertian dan perkembangan teknologi ya. Nah, anak-anak ustazah, menurut KBBI ya, tahu KBBI? Tahu. Baik, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi artinya yang pertama itu adalah metode ilmiah ya untuk mencapai tujuan praktis ya, ilmu pengetahuan, terapan. Baik, yang pengertian kedua adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia
Jadi teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Ya, jadi di zaman modern ini anak-anak ustazah, manusia sangat bergantung kepada yang namanya teknologi. Ya, kenapa? Karena ketergantungan itu membuat teknologi itu menjadi kebutuhan dasar dari setiap orang, dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam ya, mengikuti teknologi sebagai aspek kehidupannya ya. Bahkan ya anak-anak ustazah, petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi ya. Misalnya contohnya anak-anak ustazah tahu ya, misalnya untuk menggunakan traktor dalam membajak ladangnya. Misalnya sekarang petani-petani tidak semua yang hanya menggunakan tenaga manusia atau bantuan ternak, namun sudah banyak petani yang menggunakan teknologi untuk membajaknya, yaitu dengan menggunakan traktor ya, mesin traktor. Nah, traktor mesin dinilai lebih cepat. Kenapa? Traktor mesin ini dinilai lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau ataupun dengan tenaga manusia itu sendiri. Nah, itu tadi. Nah, perkembangan teknologi anak-anak ustazah merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan ya, berbangsa dan bernegara. Nah, kemajuan satu negara salah satunya didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Nah, itu tadi. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis teknologi ya. Nah, jenis-jenisnya teknologi yang berkembang saat ini diantaranya yang pertama ada teknologi peralatan rumah tangga ya anak-anak ustazah. Nah, sini ada contohnya teknologi peralatan rumah tangga. Sebagai contoh di sini ada yang namanya mesin cuci ya anak-anak ustazah. Kalau dahulu orang mencuci menggunakan tenaga manusia itu sendiri, jangan duduk di kursi atau jongkok terus pakai bros gitu mencuci dengan menggunakan tangan. Namun dengan perkembangan teknologi tidak perlu lagi kita melakukan hal tersebut, namun cukup dengan menggunakan mesin cuci. Jadi kita tinggal memasukkan kain gitu kan, masukkan deterjen, kita tunggu dia kering, atau kita ingin mencuci aja boleh, atau segera mengeringkan aja boleh. Nah, itu namanya kemajuan peralatan teknologi yang dipakai di dalam rumah tangga. Nah, banyak lagi contohnya, misalnya anak-anak ustazah, lampu misalnya kan. Nah, kalau dulu orang masih memakai lampu, kalau sudah gelap hari hidupkan lampu pakai bantuan minyak tanah, misalnya minyak lampu. Kalau sekarang tidak, tinggal cetek itu lampu sudah menyala. Nah, jam dinding. Nah, jadi tidak susah lagi kita untuk melihat di mana arah matahari. Cukup dengan melihat jam yang terpajang di dinding. Mesin cuci tadi, penghisap debu misalnya, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Jadi sangat banyak peralatan rumah tangga yang sudah menggunakan teknologi. Nah, yang kedua adalah teknologi produksi. Nah, teknologi produksi ini anak-anak ustazah merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang, ya. Nah, beberapa contoh teknologi produksi misalnya mesin traktor ya, mesin pemintal benang ya, mesin penggiling padi, mesin pemotong kayu dan lain sebagainya. Kenapa mesin traktor dibilang mesin produksi? Kenapa mesin pemintal benang dibilang mesin produksi, teknologi produksi? Kenapa mesin penggiling padi dibilang teknologi produksi? Dan kenapa mesin pemotong kayu dibilang teknologi produksi? Ya, karena dengan menggunakan alat-alat tersebut kita bisa mempersingkat atau mempermudah pekerjaan. Nah, teknologi produksi. Nah, selanjutnya adalah namanya teknologi transportasi. Nah, teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan ya untuk berpindah tempat. Contoh dari teknologi transportasi ini, contohnya anak-anak ustazah, ada yang namanya sepeda motor, ada yang namanya kereta api, mobil, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah,
Kalau dahulu anak-anak ustazah, orang kalau mau berpergian, menggunakan transportasinya apa? Kadang berjalan kaki gitu kan, atau naik sepeda gitu, atau malah dulu naik naik pedati atau naik andong gitu yang ditarik oleh kuda atau ternak lainnya gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan kemajuan teknologi orang sudah gampang dan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Nah, setelah itu ada namanya teknologi komunikasi. Nah, ini dia. Untuk teknologi komunikasi ini anak-anak ustazah, dia digunakan untuk saling bertukar info atau pesan. Apa contohnya? Bisa radio, televisi, internet, handphone ya, yang anak ustazah pakai. Nah, itu namanya bagian dari teknologi, produk teknologi komunikasi. Jadi memudahkan kita untuk bertukar informasi atau pesan. Jadi tanpa kita harus menuju ke tempat, kita sudah tahu berita dari tempat tersebut ya. Misal nanti di tempat A, terus ingin tahu berita dari yang ada di tempat B. Nah, dengan menggunakan misalnya radio, televisi, telepon atau internet, nanti sudah tahu berita-berita apa saja yang ada di tempat B. Nah, itu teknologi komunikasi. Jadi memudahkan kita untuk saling bertukar informasi dan pesan. Setelah itu anak-anak ustazah, ada yang nama teknologi konstruksi. Nah, ini dia. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Ya, berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan ya anak-anak ustazah. Untuk sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, hasil dari teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk bisa rumah ya, bisa jembatan, bisa jalan, dan ada rel kereta api. Nah, itu namanya teknologi konstruksi. Jadi teknologi konstruksi tadi yaitu teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Nah, baik. Nah, yang kedua atau B, kita masuk namanya teknologi konstruksi. Nah, sedikit sudah kita bahas di atas tadi apa itu teknologi konstruksi ya, anak-anak ustazah. Nah, kita akan masuk ke perkembangan teknologi konstruksi ya, jenis-jenis proyek konstruksi dan fungsi teknologi konstruksi. Yang pertama, perkembangan teknologi konstruksi. Nah, pada awalnya anak-anak ustazah, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal ya, sebagai jalan, sebagai jembatan ya, memanfaatkan yang apa yang sudah tersedia di alam. Jadi serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan kehidup sehari-hari. Misalnya ya, ini misalnya zaman dahulu anak-anak ustazah, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Jadi mereka belum membangun rumah-rumah seperti yang kita tempati sekarang. Nah, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam ya, seperti batu, tanah, kayu ya, sebagai bahan untuk membuat struktur dan bangunan. Nah, yang tadinya mereka tinggal di gua, nah berkembang terus ilmu pengetahuan ya, teknologi yang berkembang terus sehingga batu-batu yang ada di sekitar mulai mereka rakit bisa menjadi sebuah rumah, kayu-kayu misalnya ya kan, tanah, bisa membuat infrastruktur dan bangunan. Nah, ilmu pengetahuan teknologi anak-anak ustazah mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Pada akhirnya manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan dan kepraktisan lebih tinggi dibanding dengan bahan-bahan dari alam. Nah, misalnya
dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya ya. Nah, ini contohnya. Apa yang dibilang sekarang itu adalah tepas ya kalau dahulu. Nah, akan tetapi saat ini hampir sebagian masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya ya. Jadi sudah jarang kita melihat sekarang rumah yang memang berdindingkan tepas. Nah, kalaupun memang dindingnya tepas, biasanya memang sengaja dibangun supaya mempunyai nilai tarik, misalnya daya tarik tersendiri. Misalnya dibangun untuk tempat-tempat kafe atau restoran-restoran biar ada keunikan. Namun kalau untuk tempat tinggal sudah sangat jarang kita jumpai orang-orang yang rumahnya masih berdindingkan tepas, dindingkan kayu atau bambu ya anak-anak saja. Nah, saat ini banyak bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif ya dalam kehidupan manusia itu sendiri ya. Nah, untuk kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan ya anak-anak ustazah, alat yang digunakan juga membuat produk konstruksi itu semakin berkembang dan pesat. Nah, dulu alat-alat yang digunakan untuk membuat bangunan konstruksi malah bersifat sederhana sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama. Namun kini telah banyak alat-alat pertunggangan berteknologi canggih ya, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi. Misalnya ya anak-anak saya, dahulu kegiatan pencampuran semen dengan bahan lainnya hanya dapat mengandalkan usaha manusia ya. Jadi betul-betul diadu oleh manusia menggunakan tangan manusia dan tenaga manusia ya. Nah, tetapi kini kegiatan tersebut dapat dibantu dengan sebuah alat yang dinamakan molen. Nah, tahu kan truk-truk molen itu? Nah, itu merupakan teknologi yang berkembang ya, teknologi konstruksi ya, anak-anak ustazah ya. Nah, yang tadinya ngaduk semen menggunakan tenaga manusia, tangan manusia, sekarang sudah menggunakan truk molen ya. Nah, alat ini anak-anak ustazah menggunakan teknologi mesin sehingga dapat mencampur adonan semen mencapai 50 kilogram. Nah, hal itu tentu dapat membantu manusia untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaannya. Nah, itu tadi namanya alat-alat pertunggangan berteknologi canggih. Nah, anak-anak ustazah, dengan adanya kemajuan alat dan bahan konstruksi yang semakin baik, maka bentuk konstruksi yang ada saat ini pun menjadi semakin beragam, terutama di kota-kota besar ya. Tempat tinggal biasanya hanya memiliki 1 atau 2 lantai. Akan tetapi berkat kemajuan teknologi konstruksi tadi, yang ada saat ini tempat tinggal manusia dapat mencapai beberapa puluh lantai ya, dengan bentuk yang beragam. Kalau dulu rumah orang cuma 1 lantai terletak di tanah, nah sekarang bisa berpuluh-puluh lantai naik ke atas menjulang ke langit. Nah, itu juga termasuk kemajuan alat dan bahan konstruksi ya, kemajuan teknologi ya, teknologi konstruksi. Nah, terus infrastruktur pun semakin berkembang pesat ya. Kalau mungkin dahulu kita atau orang belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, gedung apartemen yang berpuluh-puluh tingkat, atau menara yang menjulang tinggi dan bentuk-bentuk konstruksi modern lainnya yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Namun sekarang hal-hal itu sudah ada di depan mata ya, bukan berupa hayalan lagi. Sangat banyak sekarang ya jalan-jalan layang ya anak-anak ustazah ya, bandar-bandar udara. Nah, di setiap kota provinsi, malah tidak hanya kota provinsi sudah mempunyai bandara. Gedung-gedung apartemen, kita sudah biasa melihat gedung-gedung bertingkat ya anak-anak ustazah ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk konstruksi modern ya. Nah, ini membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sudah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas akal dan pikiran yang Allah limpahkan kepada manusia
ya, sehingga manusia itu mampu berpikir dan menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita masuk jenis-jenis proyek konstruksi. Ya, anak-anak ustazah ingat, kita di bab 3 ini kita fokus ke teknologi konstruksi. Nah, anak-anak ustazah, bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi ya. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah ya rumah, gedung, jembatan atau sarana prasarana lainnya. Nah, itu dinamakan bangunan. Jadi bangunan itu tidak hanya rumah, jembatan juga termasuk ke bangunan ya, jalan juga termasuk ke bangunannya. Nah, pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi ya memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi ya yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah atau di air. Nah, pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. Ya, anak-anak ustazah. Yang pertama ada namanya proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman ya, atau residential construction. Nah, proyek ini anak-anak ustazah mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, ya, perumahan-perumahan, villa ataupun apartemen. Nah, untuk kegiatan pembangunan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, secara pribadi ataupun secara massal. Namun ya, biasa khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan menjadikan sarana penunjang. Nah, dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang ya. Karena menyangkut di situ ada di dalam perumahan tuh fasilitasnya ada jaringan infrastruktur seperti harus ada jalan, harus ada air bersih, harus ada listrik, sarana-sarana lainnya. Jadi betul-betul harus dengan perencanaan yang matang. Nah, baik. Setelah itu ada yang namanya proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Kalau yang pertama apa tadi? Residential construction atau proyek konstruksi bangunan perumahan dan permukiman. Nah, ini proyek konstruksi bangunan gedung. Nah, anak-anak ustazah, konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Kenapa? Karena tipe proyek seperti ini menekan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Yang C, ada proyek konstruksi teknik sipil yaitu heavy engineering construction. Nah, pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau ownernya biasanya pemerintah ya, anak-anak ustazah ya. Nah, bisa pemerintah pusat atau bisa juga pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, sedangkan untuk pengerjaan proyek ini, elemen desainnya, keuangan dan pertimbangan hukumnya tetap menjadi pertimbangan penting ya, walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit ya, atau non-profit, dan mengutamakan layanan masyarakat atau public service. Nah, untuk proyek ini anak-anak ustazah merupakan penambahan infrastruktur ya pada lingkungan terbangun ya. Nah, contoh beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil ini yaitu misalnya proyek pembangkit listrik ya, bisa proyek jalan raya, jadi proyek jalan kereta api, atau proyek bendungan dan proyek pertambangan. Itu proyek konstruksi teknik sipil. Oke. Yang D ada namanya proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Nah, proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus ya di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Ya, proyek ini merupakan bagian relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bagian industri. Nah, pemilik proyek atau ownernya ini biasanya suatu perusahaan atau industri ya yang besar, seperti perusahaan minyak atau perusahaan farmasi atau perusahaan kimia.
Nah, ini contohnya bangunan industri. Ya, itu tadi bagian-bagian jenis-jenis proyek konstruksi. Sekarang yang ketiga ya, kita masuk fungsi teknologi konstruksi. Nah, untuk teknologi konstruksi anak-anak ustazah memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya ya. Salah satu bentuk hasil dari konstruksi yaitu tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal berfungsi sebagai ya memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya ya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal berfungsi sebagai tempat yang tempat berlindung manusia dari segala cuaca ya. Pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, bisa apartemen ya, bisa villa maupun kondotel. Baik, untuk membuat produk konstruksi miniatur rumah kita lanjutkan di minggu depan, pertemuan pekan depan. Kalau ada yang kurang dipahami dari materi kita hari ini, silakan anak-anak ustazah bertanya kepada ustazah, insyaallah ya. Baik, kita cukupkan materi kita di hari ini sampai di sini. Yuk, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.